Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang bahasa pemrograman 1. Mulai pekan ini dan pekan depan, 2 pekan ya, selama 2 pekan nanti kita akan membahas kendali program ya, struktur kendali program yang ketiga ya, atau yang terakhir ya. Jadi kita ingat kembali bahwasanya ada 3 struktur kendali program di dalam pemrograman yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah prinsip sekuensial, ya, bahwasanya program itu dieksekusi dari atas ke bawah ya, secara berurutan satu persatu, baris demi baris ya, dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua adalah kendali percabangan ya, kendali percabangan atau seleksi atau branching ya, di mana kita harus menyeleksi terlebih dahulu sebuah kondisi untuk menentukan langkah berikutnya ya, atau menentukan perintah berikutnya. Jika kondisi true bagaimana, jika kondisi false bagaimana. Kemudian yang ketiga, kendali pemrograman yang ketiga yang kita bahas selama 2 pekan ke depan nanti adalah perulangan ya, perulangan. Di mana ada kalanya nanti perintah-perintah yang kita berikan kepada komputer yang harus dikerjakan oleh komputer itu perlu untuk dikerjakan berulang kali ya, dikerjakan secara berulang. Ada kalanya nanti seperti itu. Untuk situasi seperti ini, untuk kebutuhan yang seperti ini, nanti bahasa programan itu akan memberikan atau menyediakan perintah khusus ya, perintah-perintah khusus untuk melakukan kendali perulangan atau looping, atau kadang juga disebut dengan nama repetisi ya. Oke, jadi 2 pekan nanti kita akan bahas. Yang pekan ini judulnya adalah perulangan tunggal ya. Kemudian nanti yang pekan depan kita akan membahas bentuk yang berupa perulangan bersarang ya, perulangan bersarang. Baik, mengapa ada perulangan? Ya, mengapa ada perulangan? Sebagai ilustrasi bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada proses ya, ada pekerjaan, ada aktivitas, ada kegiatan yang sifatnya berulang-ulang ya, kegiatan yang sama dilakukan secara berulang-ulang ya. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Ya. Ini yang nanti akan diadopsi oleh programming ya, oleh bahasa pemrograman. Sebagai contoh, sebagai ilustrasi, misalnya kita makan misalnya ya, kita makan. Ya, ketika kita ada aktivitas makan, ya, makan itu sebenarnya aktivitas tunggal gitu ya, makan gitu ya, aktivitas tunggal. Tapi kalau kita detilkan ya, kita detilkan itu di dalamnya ada aktivitas-aktivitas penyusun yang dikerjakan secara berulang-ulang ya. Jadi di dalam aktivitas makan itu ada subaktivitas ya, ada perintah di dalamnya yang dikerjakan secara berulang-ulang. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menyuapkan makanan ke dalam mulut gitu ya. Itu adalah aktivitas yang dikerjakan secara berulang-ulang di dalam aktivitas makan ya. Ya, jadi kita masukkan ke dalam mulut kita sesendok demi sesendok, ya diulang-ulang terus sampai kapan? Sampai misalnya seluruh makanan di dalam piring sudah habis ya. Atau diulang-ulang sampai kita merasa kenyang misalnya. Nah, ini adalah aktivitas kecil, subaktivitas yang dikerjakan secara berulang-ulang. Ya. Dari proses itu nanti dianalogikan ya, akan diadopsi oleh bahasa pemrograman dalam bentuk struktur kendali perulangan. Jadi nanti ada aktivitas-aktivitas kecil ya, perintah-perintah kecil yang dikerjakan secara berulang-ulang ya, secara berulang-ulang. Ya, di dalam Java
nanti ada ada tiga perintah yang disediakan oleh bahasa Java untuk melakukan mengakomodasi, memfasilitasi kendali perulangan. Ya, nanti ada perintah while, kemudian ada perintah do while dan perintah for. Nanti ketiganya kita akan coba praktekkan di dalam source code ya, ketika coding menggunakan NetBeans. Ya. Jadi ada tiga, ada perintah while, perintah do while, dan perintah for. Kemudian saya ulas sedikit tentang ini ya flowchart-nya ya, flowchart-nya. Kita akan bahas sebentar tentang flowchart-nya. Jadi ini yang membedakan dengan flowchart-nya percabangan ya. Jadi di dalam flowchart perulangan itu sepintas itu mirip dengan percabangan ya, sepintas ya. Kenapa? Karena ada sama-sama memiliki seleksi ya, sama-sama memiliki proses pengecekan kondisi ya, yang disimbolkan dengan bentuk berlian atau belah ketupat. Jadi prosesnya ya, ketika ada perulangan, berulang atau tidaknya sebuah perintah ya, itu akan ditentukan oleh pengecekan kondisi atau pengecekan status ya. Jadi contohnya di sini ketika dicek status bernilai benar ya, jadi cek statusnya bernilai benar, maka dikerjakan perintah B ya, kemudian update status ya, diupdate supaya apa? Supaya nanti ketika dicek nilainya sudah berbeda dengan sebelumnya ya. Ya, dicek lagi nilai statusnya, kalau masih benar jalankan lagi perintah B, update status, cek status yang baru ya. Terus ya, di lingkaran inilah terjadi yang namanya loop ya. Loop. Ya, di dalam siklus inilah terjadi loop ya. Cek status, benar, kerjakan perintah B, update status ya. Sampai kapan perulangan ini berakhir? Ketika cek statusnya bernilai false ya, salah. Jadi ketika statusnya bernilai salah, dia akan keluar dari loop ya, kemudian mengerjakan perintah A dan akhirnya selesai ya. Ya, ini proses perulangan secara umum ya, secara umum. Ada yang perlu diperhatikan ketika kita membuat program dengan perulangan, yaitu memastikan bahwa perulangan itu memiliki titik akhir, gitu ya, memiliki titik akhir. Ya, ini hati-hati. Hati-hati ketika kita nanti coding, membuat program, menulis source code, itu pastikan ya perulangan yang kita buat itu memungkinkan terjadinya kondisi di mana nanti perulangannya bisa diakhiri. Ya. Nah, itu perlu dipastikan nanti. Kenapa? Kalau tidak kita pastikan perulangan bisa berakhir atau berhenti, maka nanti yang terjadi adalah loop yang endless gitu ya, loop yang tidak memiliki batas akhir. Dia akan berputar terus di sini, ya berputar terus. Kalau menu program mungkin tidak begitu terasa efeknya ya, tapi kalau ini loopnya adalah loop dalam proses komputasi misalnya, dalam proses perhitungan, ya ini bisa nanti mengakibatkan program menjadi error, gitu ya. Program menjadi salah, ya bahkan bisa jadi mati secara tiba-tiba, gitu ya, karena sudah tidak mencukupi memori komputernya. Jadi hati-hati dengan ketika kita membuat perulangan. Jadi pastikan nanti ada situasi di mana perulangan bisa diakhiri, ya perulangan bisa diakhiri. Bagaimana caranya? Antara cek status dengan update status harus convergen, gitu ya. Harus memungkinkan ada situasi yang convergen. Jadi update status akan mengarah ke situasi di mana status bisa bernilai false di sini sehingga loop bisa diakhiri. Jadi ini perlu kita perhatikan supaya terhindar dari
perulangan yang tidak ada akhirnya. Nanti kita tunjukkan dengan demo program nanti. Baik, itu gambaran flowchart-nya. Kemudian nanti kita akan bahas masing-masing ya, perintah while, perintah do while, dan perintah for. Kalau perintah while ya, perintah while itu skemanya ya, skema jalannya program itu adalah pengecekan dulu baru dieksekusi ya. Jadi perintah while itu cirinya adalah dia mengecek dulu kondisi ya, dicek dulu kondisinya, kemudian baru dijalankan ya. Nah, baru dijalankan. Ya, bentuk umumnya kurang lebih seperti ini. Jadi konstruksi atau struktur format perintah while itu dia cek kondisi terlebih dahulu. Ya, dicek dulu kondisinya. Ya. Nilainya status ya dicek dulu. Kalau pengecekan bernilai benar, ya, kalau pengecekan bernilai benar, maka dia akan menjalankan perintah 1 dan perintah 2. Dan biasanya di dalam perintah while, dalam perulangan itu nanti ada proses yang namanya update status. Ya, di bagian akhir biasanya. Setelah itu dia nanti naik lagi ke atas. Jadi while itu nanti setelah posisi paling bawah perintah, ya, dilihat dari kurung kurawalnya, dia nanti akan otomatis kembali pengecekan ke atas. Otomatis ya, otomatis. Jalannya atau cara kerjanya seperti itu. Nah, cek lagi kondisinya. Jika benar, kerjakan perintah 1, 2, update status lagi. Jika salah, maka selesai. Dia akan keluar dari loop while in. Ya, kalau cek kondisinya bernilai salah. Baik, itu while ya. Jadi pengecekan dulu di awal, baru eksekusi perintah yang ada di dalamnya. Bagaimana dengan do while ya? Bagaimana dengan perintah do while? Kalau perintah do while itu berkebalikan dengan perintah while ya. Kalau perintah do while itu prinsipnya adalah ya sesuai namanya do dulu gitu ya. Ya. Perintah do while itu prinsipnya adalah do dulu, kerjakan dulu. Kemudian baru while-nya di bawah ya, baru dicek status. Jadi kalau digambarkan skema flowchart-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ketika start ya, program start masuk ke dalam badan program, dia kerjakan perintah A, kemudian set status, baru cek status. Berbeda dengan while tadi. Kalau while pengecekan di awal ya, pengecekan di awal. Tapi kalau do while itu kerjakan dulu perintahnya, ya, kemudian baru cek di bawah. Kalau benar ya, kalau benar dia akan naik lagi ke atas, kerjakan lagi perintah A, ya, set status terus berulang-ulang. Ketika bernilai salah, baru loop akan berakhir, mengerjakan perintah B, kemudian selesai. Jadi di sini terlihat perbedaan dengan diagram alir atau flowchart sebelumnya. Ya. Jadi kalau do while itu prinsipnya adalah cara kerjanya adalah kerjakan dulu, ya, baru kemudian cek status. Itu do while ya. Hati-hati nanti ketika kita akan membuat perulangan, kita perlu analisis dulu cocoknya dengan while ya, ataukah cocoknya dengan do while ya. Meskipun di antara keduanya bisa jadi ketika kita gunakan menghasilkan output yang sama ya, bisa jadi. Baik, ini untuk do while ya. Konstruksinya seperti ini, perintah do while. Jadi dia diawali dengan kata do, kemudian blok kurung kurawal yang akan dieksekusi ya, blok perintahnya bisa multi perintah, multi baris. Kemudian diakhiri dengan while ya, while ya. Diisi dengan pengecekan kondisi. Jika cek kondisi bernilai true, dia akan ulangi lagi yang di atas. Jika false, looping akan selesai. Baik, ini untuk bentuk umum perintah do while ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah penggunaan perintah for. Perintah for.
Perintah for ini secara prosesnya yaitu mirip dengan perintah while, ya, mirip dengan perintah while. Ya, jadi for ini dia melakukan pengecekan di awal, kemudian baru eksekusi perintah jika kondisinya benar. Ya. Jadi for prosesnya mirip dengan while. Bedanya apa, Pak? Bedanya adalah di cara penulisan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini format penulisannya for itu paling paling ringkas mungkin, ya, paling ringkas dibandingkan perintah perulangan yang lain, ya. Jadi kita lihat di sini untuk membentuk sebuah perulangan menggunakan perintah for, kita hanya cukup menuliskan 3 baris, gitu ya, 3 baris saja. Ya, dibandingkan while atau do while yang harus lebih dari 3 baris. Kenapa bisa ringkas? Karena di sini, ya, jadi di dalam perintah for itu ada bagian kurung yang harus diisi, yang harus kita isi. Yang bagian pertama adalah inisialisasi counter. Ya. Biasanya kita sebut sebagai counter karena perulangan di dalam perintah for itu umumnya berdasarkan jumlah, ya, kita ulangi berapa kali, ya, itu lebih mudah menggunakan perintah for, ya. Ya, biasanya begitu. Jadi kita mulai dengan inisialisasi counter, ya. Biasanya diisi angka kecil jika update-nya bertambah atau diisi dengan angka besar jika update-nya adalah berkurang, ya. Kemudian hati-hati ada titik koma di sini. Jadi di dalam satu perintah, satu baris ini ternyata ada 3 perintah, ya. Ternyata ada 3 perintah. Jadi yang pertama inisialisasi, kemudian ada cek kondisi juga langsung di sebelahnya, ya. Kemudian ada update counter, ya. Jadi ada 3 perintah. Ya. Jadi inisialisasi, cek kondisi, update counter. Baru kemudian di dalam tanda kurung awalnya ini ada perintah yang harus dikerjakan. Ya. Perintah-perintah. Bisa perintahnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, ini untuk perintah for. Yang paling sering salah, ya, yang paling sering salah itu adalah ketika memahami urutan prosesnya, ya, urutan perintahnya. Ya. Jadi maksud saya begini. Perhatikan 3 perintah ini, ya. Jadi inisialisasi, cek kondisi, update counter. 3 perintah ini, ya, meskipun ada di dalam satu baris yang sama, ya, ada di dalam satu baris yang sama, tapi urutan eksekusinya tidak berurutan, ya, tidak langsung, ya, tidak langsung nyambung, ya, tidak, tetapi ada yang dilompati. Jadi yang pertama adalah inisialisasi terlebih dahulu, diinisialisasi, kemudian dicek kondisinya, ya, dicek kondisi. Kalau bernilai true, dia akan menjalankan perintah, ya. Tapi kalau dia false, dia akan keluar dari perintah. Ya. Yang paling banyak salahnya itu adalah ketika update counter. Jadi update counter ini dieksekusi bukan setelah cek kondisi, ya, tetapi setelah menjalankan perintah. Jadi flow-nya, alirannya, inisialisasi, cek kondisi, kalau true, kerjakan perintah di bawahnya, ya, baru kemudian naik ke update counter. Ya. Setelah itu kemana? Setelah itu cek kondisi lagi. Ya. Jadi flow-nya begitu, ya. Jadi nomor 1 ini, nomor 2 cek kondisi, nomor 3 kerjakan perintah, nomor 4 update counter. Baru kemudian cek kondisi lagi. Ini proses jalannya seperti itu. Kebanyakan mahasiswa kalau tidak teliti itu menganggap update counter ini dieksekusi langsung setelah cek kondisi. Ya, seringkali begitu. Ya, seringkali begitu. Sehingga ketika nanti ada misalkan di sini perintahnya mencetak update counter, ya akan berubah, hasilnya akan berubah. Hasilnya tidak sama dengan yang dibayangkan, ya. Oke, jadi ini untuk perintah for, ya, biasanya digunakan untuk formula-formula, gitu ya.
proses-proses rumus-rumus perhitungan ya komputasi itu seringkali menggunakan perintah for ya dibandingkan menggunakan perintah while maupun do while ya. Jadi lebih banyak kita jumpai penggunaan perintah for untuk komputasi ya, untuk perhitungan-perhitungan yang sifatnya berulang-ulang ya. Nanti kita akan coba tunjukkan ya beberapa contohnya. Baik, itu pengantar saya untuk sebelum kita masuk ke bagian coding ya. Jadi intinya di dalam bahasa Java disediakan 3 bentuk perintah perulangan. Yang pertama perintah while, kemudian ada perintah do while, dan yang ketiga nanti ada perintah for. Ya. Oke, saya kira itu untuk sedikit penjelasan dari buku modul. Silakan nanti dibaca lebih lengkap ya, sekaligus dipraktekkan ya contoh-contoh program yang sudah saya tulis di modul. Kita selanjutnya coba praktekkan langsung di aplikasi NetBeans ya. Bagaimana menggunakan perintah-perintah perulangan dalam bahasa Java. Oke, kita bergeser ke aplikasi NetBeans. Baik, ya. Di NetBeans kita akan praktekkan ya bagaimana menggunakan 3 bentuk perulangan ya, kita 3 bentuk perulangan. Oke, kita close dulu aplikasi yang pekan yang lalu, kita buat package baru sama new package ya. Kita buat package baru namanya perulangan. Oke, kita finish. Kemudian kita buat new class. Kita pakai yang pertama namanya loop while misalnya ya. Kalau kita langsung beri nama while nanti bisa disalahkan oleh NetBeans ya. Kita pakai loop while. Oke. Ya. Sudah muncul kelasnya loop while. Oke, kita buat main programnya SVM ya. Ya, kita akan mempraktekkan penggunaan loop while ya, loop while. Baik, yang misalnya kita akan gunakan perulangan ini contohnya perulangan untuk yang paling gampang itu menampilkan angka misalnya ya, menampilkan deretan angka ya secara berurutan. Kita buat variabel integer angka misalnya ya. Kemudian kita inisialisasi angkanya, angka sama dengan 1 ya. Kemudian kita beri perintah untuk loop-nya ya. While ya, selama. Jadi while itu arti terjemahannya selama. While angka ya, selama angka lebih kecil sama dengan 10 ya. Kemudian kita beri kurung kurawal ya. Jadi kita ketikkan kurung kurawal buka langsung enter ya, nanti muncul pasangan. Selama angka lebih kecil sama dengan 10. Apa yang ingin kita perintahkan ke program ya. Misalnya mencetak angkanya ya. Shout print supaya tidak makan space, kita ganti print line dengan print. Kita cetak apa? Kita cetak misalnya variabel angka. Kita cetak variabel angka. Kemudian kita sambung ya, dengan spasi ya, dengan spasi. Jadi nanti muncul deretan angka dari kiri ke kanan ya, dimulai dari 1 ya. Kemudian kita cek ini ya,
kita cek. Ya, jadi selama angka lebih kecil sama dengan 10, kemudian kita cetak angka, ya, karena sudah nggak ada errornya, kita bisa tes running ya. Apa yang terjadi? Ya, ya situasinya kemungkinan ada yang seperti ini ya situasinya. Ya. Ini salah satu apa ya bug mungkin yang terjadi ketika kita lupa men-set update statusnya, update angkanya. Kita stop. Ya, ini yang terjadi. Lupa yang muncul kenapa satu terus gitu ya. Satu terus. Padahal kita inginnya mencetak angka 1 sampai 10. Kenapa hanya satu terus? Ya, kenapa? Karena kita lupa bahwasanya yang kita cetak itu adalah angka. Variabel angka. Variabel angka nilainya adalah 1. Dan ternyata kita tidak sempat merubah, kita lupa merubah. Kita lupa mengubah nilai angkanya supaya dia menuju ke angka 10. Maka kita perlu gunakan perintah angka plus-plus. Jadi setelah ditampilkan ya, nilai angkanya, ya, ditampilkan ke output, kemudian variabel angkanya berubah bertambah 1. Ya, kemudian setelah berubah, dia dicek lagi di sini. True ataukah false. Ya. Kalau true, cetak lagi, tambah lagi, dan seterusnya. Oke, jadi hati-hati ketika kita salah men-set ya, status atau kondisi, itu bisa mengakibatkan looping yang tidak bisa berhenti ya, seperti yang tadi kita alami. Jadi mencetak angka 1 terus sampai diingatkan oleh NetBeans-nya ya, too many lines ya. Oke, kita sudah modif programnya, kita cek run lagi. Bagaimana hasilnya? Nah, jadi kalau sudah kita modif, ternyata hasilnya sudah sesuai dengan rencana kita. Muncul di layar output itu angka 1 sampai dengan 10 ya, 1 sampai dengan 10. Ya, ini dasar untuk menggunakan perulangan perintah while ya, perintah while. Ya. Oke, ini contoh pertama kita. Contoh pertama kita menggunakan perintah while ya, perintah while. Bisa juga ya, bisa juga kita modif ini menjadi misalnya yang biasanya berulang-ulang itu adalah pengecekan ya, pengecekan PIN misalnya ya, pengecekan PIN. Jadi pengecekan PIN itu misalnya kita buat berulang-ulang ya. Jadi kalau PIN-nya salah, ulangi lagi, PIN-nya salah, ulangi lagi, dan seterusnya. Baik, kita bisa modif ya program ini menjadi pengecekan PIN. Kita ubah variabelnya integer PIN gitu ya. Kemudian PIN-nya kita set nilai 1. Kemudian PIN, nah ini kita buat kondisinya tidak sama dengan. Well, PIN tidak sama dengan misalnya ya, PIN-nya kita itu 1, 2, 3, 4 misalnya ya, PIN-nya kita. Oke. Nah, ini kita modif ya. Jadi kalau yang sekarang modelnya berhentinya loop bukan karena memenuhi syarat kondisi, tetapi berhentinya loop ketika dicek nilainya apakah sama ataukah tidak ya. Jadi ini bisa berulang-ulang dieksekusi ya, sampai nilainya sama. Ya, ini berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Kalau contoh yang pertama tadi kan based on range gitu ya. 1 sampai 10 berhenti. Jadi batasnya sudah jelas ya. Batas perulangannya jelas. Tapi kalau contoh yang kedua ini enter pin ya, entry pin, pengecekan pin itu tidak bisa ditentukan berapa kali perulangannya ya. Ya, tidak bisa kita tentukan berapa kali perulangannya. Kenapa? Karena pengecekannya adalah tidak sama dengan. Ya. Jadi selama dia tidak sama dengan, maka akan terus diulang-ulang. Ya. Sampai kapan? Ya sampai dengan nilainya sama dengan.
Berapa kali yang dibutuhkan, Pak? Ya bisa sekali, 2 kali, 10 kali, 1000 kali, sejuta kali bahkan. Itu tidak bisa memastikan ya, butuh berapa kali perulangan untuk supaya PIN-nya itu benar. Baik. Jadi kita akan buat konstruksi perintahnya while ya selama PIN tidak sama dengan 1 2 3 4, maka apa yang dilakukan? Ya masukkan PIN lagi gitu ya. Enter PIN ya. Ya, kita ulang-ulang ya. Karena ini ada inputan ya kita gunakan import ya. Import Java util scanner. Kita pakai scanner. Ya. Kemudian kita buat variabelnya. Scannernya kita buat scanner oke. Ya, kemudian kita buat input di sini. Ya. PIN sama dengan s.nextIn ya. Ya. Jadi nanti akan diulangi terus. Ya. Di perintah enter PIN, ya. Perintah enter PIN, dua perintah ini, ya. Enter PIN dan scannernya akan diulangi jika apa? Jika PIN-nya tidak sama dengan 1 2 3 4. Terus akan diulangi. Sampai kapan, Pak, perintahnya? Sampai nilai PIN-nya adalah 1 2 3 4. Baik, kita akan coba tes run. Ya, enter PIN. Ya, misalnya PIN-nya 1 2 3. Ya. Diulangi lagi dia, nggak mau. Salah nih. 1 2. Salah. Ya. Ulangi lagi. 1 2 3 4 5 misalnya. Masih salah lagi. Ya. 1 2 3 4 1 misalnya. Nah, masih salah lagi. Sampai kapan? Sampai nilainya benar. 1 2 3 4. Ya, baru programnya berhenti. Ya, baru programnya berhenti. Oke. Baik. Ini contoh sederhana penggunaan perulangan dalam aplikasinya pengecekan PIN ya, pengecekan PIN. Ya. Oke, ini bisa dimodifikasi, misalnya diberikan message gitu ya, ketika PIN-nya salah, ya, bisa diberikan pesan PIN salah ya. Kemudian kalau berhasil bisa dimasukkan PIN-nya sukses, ya. Misalnya ditambahkan di sini shout PIN benar ya. Jadi ketika dia selesai dari pengecekan PIN, di loop pengecekan PIN, nanti muncul PIN benar ya. Coba run. Ya, kita coba 1 2 3 masih salah. 1 2 salah, 1 2 3 4. Ya, baru dia muncul PIN benar ya. Nah, ini contoh ya, contoh penggunaan looping while untuk pengecekan PIN ya, pengecekan PIN. Baik, ini yang perintah while ya. Kita buat lagi contoh yang lain untuk perintah for ya, perintah for. Nanti perintah dualnya untuk kita modifikasi ke menu ATM. Oke, kita buat contoh yang kedua, loop for. Loop for, ya, kalau loop for biasanya digunakan untuk proses penghitungan rumus-rumus matematika ya atau komputasi biasanya ya biasanya. Kenapa? Karena format penulisannya lebih praktis ya, lebih praktis ya, tidak menyulitkan programmernya. Baik, kita akan gunakan perintah loop for misalnya nanti untuk menjumlahkan deretan angka ya, untuk menjumlahkan deretan angka. Bisa juga untuk perkalian dan seterusnya. Jadi misalnya kita punya variabel angka, ya.
integer angka, kemudian kita ingin menghitung jumlahnya, ya, integer jumlah, ya, integer jumlah. Ya. Kemudian langsung misalnya kita pakai, jadi kalau for itu kalau mau cepat nulisnya, ketikkan for kemudian tekan tombol tab. Nah, dia otomatis nanti muncul. Jadi ketikkan for sambung dengan tombol tab. Dia akan muncul konstruksi umumnya, dimulai dari inisialisasi variabelnya i, ya, sama dengan 0, kemudian pengecekan kondisi lebih kecil dari 10, kemudian i++. Ya. Ini kalau kita gunakan secara otomatis, itu muncul seperti ini. Baik, artinya apa? Artinya variabel i dimulai dari 0, ya, diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian pengecekan kondisinya dicek i lebih kecil dari 10. Ya. Jadi selama i lebih kecil dari 10, maka kerjakan perintah yang di dalam kurung kurawal ini. Apa perintahnya? Ya, kemudian kalau sudah dikerjakan perintahnya, baru dilakukan penambahan, increment, i++. Lanjut, nanti dicek lagi di sini. Oke, semisal kita ingin seperti while tadi menampilkan, kita bisa perintahkan seperti ini. Print i, ya, variabelnya kita sambung dengan spasi misalnya. Jangan lupa nanti di bawahnya kita print line, ya, supaya tidak nyambung dengan teks berikutnya. Ya, jadi misalnya seperti ini. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i++, cetak i, ya. Cetak i. Maka nanti kalau kita analisis, yang muncul adalah dimulai dari 0, ya, dan diakhiri di angka 9, ya, di angka 9, di i bernilai 9. Kenapa? Kalau i-nya bernilai 10, ya, kondisinya bernilai false nantinya. 10 lebih kecil dari 10 dia false, maka dia tidak akan mencetak ketika i-nya 10. Oke, kita cek run. Ya, muncul deretan angka 0 sampai 9, ya, 0 sampai 9. Ya. Pak, saya nggak suka dimulai dari 0. Saya pengennya mulai dari 1. Oke, boleh. Kita modifikasi inisialisasinya tidak dengan 0, tetapi dengan 1. Kemudian kita tes run, ya. Kita cek run. Ya, muncul angka 1 sampai dengan 9. Oke, jadi kalau kita modifikasi seperti itu. Pak, bagaimana kalau ingin mencetak angka yang semakin ke kanan semakin kecil? Maka kita gunakan decrement, ya, pengurangan. Dengan catatan nilai awalnya pastikan nilai yang besar, ya. Misalnya dimulai dari 10, gitu ya. Dimulai dari 10, kemudian pengecekan kondisinya bukan lebih kecil dari 10, ya, nanti salah nanti, ya. Nanti salah. Tapi i lebih besar dari 0 misalnya. Jadi selama i lebih besar dari 0, kerjakan mencetak i. Jangan lupa i-nya bukan plus-plus lagi, tetapi minus-minus. Kenapa? Karena polanya mengecil, ya. Dari 10 menuju 0. Ini polanya mengecil. Sehingga kita gunakan i minus-minus. Baik, kita tes run. Kita jalankan. Ya, muncul 10, 9, dan seterusnya sampai dengan 1. Oke. Sekarang kita gunakan variabel jumlah. Skenarionya kita akan menjumlahkan semua angka ini ke dalam satu variabel bernama jumlah. Kemudian nanti ditampilkan berapa nilai penjumlahannya. Bagaimana caranya? Ya, kita tinggal menambahkan saja proses perhitungannya di dalam looping for ini. Ya, kita tuliskan seperti ini. Variabel jumlah itu adalah isi variabel jumlah yang lama ditambah dengan i. Nah, jadi rumusnya begitu. Ya, arti atau cara membacanya perintah ini adalah nilai variabel jumlah yang lama dijumlahkan dengan nilainya i, ya, saat itu, kemudian simpan ke variabel jumlah yang baru. Jadi
Jadi nilai yang lebih baru itu ada yang di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Jadi membacanya dari kanan ke kiri. Dijumlahkan dulu antara jumlah dengan I, kemudian simpan lagi ke jumlah. Ini proses atau cara kerjanya begitu. Ternyata ada error di sini, ada pesan kesalahan. Ini sering nanti biasanya ketika kita coding ada pesan seperti ini, variabel jumlah might not have been initialized. Artinya apa? Variabel jumlah yang kita buat itu mungkin ya belum diinisialisasi. Nah, ini NetBeans sudah tahu duluan ini. Tanpa kita, misalnya kita lupa, dia mengingatkan kita. Nah, variabel jumlah belum diinisialisasi, belum punya nilai awal. Maka kita lihat di atas, ternyata benar variabel jumlah itu belum kita beri nilai. Ya, sehingga nanti kalau dijumlahkan di sini possible error gitu ya, possible error. Maka kita beri inisialisasi. Berapa Pak nilainya, Pak? Ya. Kita pilihkan 0 ya. Kenapa 0? Karena ini adalah penjumlahan ya. Karena penjumlahan. Jadi angka kalau dijumlahkan dengan 0 dia kembali ke dirinya sendiri. Kenapa tidak 1? Ya, kenapa tidak 1 nilai awalnya jumlah? Karena ini penjumlahan, kalau diberi nilai awal 1 nanti akan mengubah ya, mengubah hasil penjumlahannya. Baik, errornya sudah nggak ada. Kita coba tes run, bagaimana hasilnya. Oke, berjalan seperti semula, tapi ternyata yang kita inginkan jumlahnya belum muncul. Kenapa belum muncul ya? Karena kita belum memerintahkan program untuk menampilkannya. Jadi di baris 10 kita lupa ini belum memerintahkan. Kita tambahkan perintah untuk menampilkannya, ya. Jumlah. Ya. Hasil jumlah misalnya. Hasil jumlah. Ya, kita beri plus jumlah. Ya. Oke, kita run lagi. Hasil jumlahnya 55. Lupa tampilannya kok di samping ini. Kurang sip ya. Supaya bisa turun ke bawah, kita bisa tambahkan /n di sini ya. Di depannya hasil, kita bisa tambahkan /n atau ditambahkan lagi perintah sistem out println di atas. Oke, kita run lagi. Ya, hasil jumlahnya adalah 55 ya. Deretnya, deret angkanya, kemudian hasil jumlahnya. Dengan cara yang sama kita bisa hitung juga hasil apa ini? Hasil perkaliannya misalnya ya. Kita buat variabel baru misalnya. Integer kali misalnya. Kalau perkalian itu kita inisialisasinya dengan 1 ya, bukan 0. Kenapa? Kalau dikalikan 1 ya kembali ke dirinya sendiri. Kalau diganti dengan 0 ya nanti hasilnya adalah 0 ya. Karena 0 dikalikan berapapun angkanya adalah 0 juga. Rumusnya kita tambahkan lagi. Kalau perkalian ya kali sama dengan variabel kali dikalikan dengan I. Ya. Oke, ini rumusnya sudah kita buat. Dia akan diulang-ulang gitu ya. Dia akan diulang-ulang ya. Secara bertahap, berurutan. Kemudian kita bisa tampilkan juga hasilnya di bawah. Kita ganti variabelnya menjadi kali. Hasil kali. Kita coba cek bagaimana hasilnya. Ya, hasil jumlahnya 55, hasil kalinya berapa ini? 3 juta sekian sekian sekian. Lupa kok ada jarak ini antara hasilnya. Oh, ternyata karena ada print line-nya. Jadi kita lupa kalau ini adalah print line. Maka kita hapus /n yang kedua. Kita tes run lagi. Ya, deretnya ini yang atas, kemudian hasil jumlahnya 55, dan hasil kalinya 3 juta sekian-sekian. Baik, ini contoh penggunaan perintah for ya. Jadi seringkali biasanya kalau kita
kita baca source code yang sifatnya perhitungan, sifatnya komputasi, matematis, statistik, ya biasanya nanti juga di statistik itu menggunakan perintah for. Kenapa? Karena lebih ringkas. Jadi strukturnya lebih ringkas ya, dibandingkan while atau do while. Tapi hati-hati, sekali lagi hati-hati untuk jalannya program ya, jalannya program. Jadi setelah pengecekan itu bukan ke increment decrement, ya, bukan ke sebelah kanannya langsung, tapi dia harus turun ke bawah untuk eksekusi. Hati-hati di situ. Ya. Ini trap-nya di situ ya, trap-nya di situ, jebakannya di situ. Jadi setelah cek kondisi true atau false, ya, ketika true dia kerjakan dulu perintahnya. Ya, kerjakan perintahnya sampai habis, baru kemudian dia naik ke atas ke increment decrement-nya. Ya. Kemudian cek lagi kondisinya. Hati-hati di situ ya untuk perintah for ya, perintah for. Oke, ini contoh untuk perintah for. Kemudian kita lanjutkan. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya. Untuk yang integer angka itu nggak berpengaruh ke programnya ini ya, Pak ya? Oh Berarti iya. nggak Baik, masuk. angkanya itu tidak kepakai ya. Ya, tidak kepakai. Misalnya, oh ya ini mumpung ditanyakan. Jadi ketika kita buat variabel angka tadi, kita bisa ubah variabel counter yang otomatis tadi dengan angka. Bisa kita ubah ya, bisa kita ubah. Misalnya begini. Lupa kan kita sudah buat variabel angka, kalau nggak dipakai kan eman-eman ya, mubazir gitu ya. Daripada mubazir kita pakai aja, Pak. Caranya kita ganti variabel yang dibuat oleh for tadi. Kita ganti di sini variabelnya menjadi angka ya. Kemudian i-nya yang lain juga kita ganti ya. Jadi i-nya kita ganti semua dengan angka. Ini modifikasinya menjadi seperti ini. Jadi kita ubah variabel i yang dibuat tadi oleh for secara otomatis, kita ubah dengan variabel angka yang sudah kita buat di awal nih, di awal. Ya. Oke, kita coba tes run lagi. Ya, jadi masih berjalan sesuai semula. Oke, ini contoh yang kedua. Ya, jadi yang pertama di loop while, kemudian loop for. Sekarang kita lanjut ke loop yang ketiga, yang do while ya. Loop yang ketiga, loop do while. Kita buat kelas baru lagi. Loop do while ya. Loop do while. Ya. Ya, di loop do while ini kita akan modifikasi ya. Kita akan modifikasi program ATM yang dulu sudah kita buat di bab switch case sehingga punya kemampuan untuk mengulang-ulang ya. Jadi menggunakan ATM itu kan bisa diulangi untuk beberapa menu transaksi ya. Ya. Jadi tidak hanya sekali saja ya. Oke, skenarionya seperti itu. Kita akan buat programnya dengan penyederhanaan ya. Kita sederhanakan menu yang ada di ATM tadi. Kita import untuk scannernya Java util scanner. Kita buat variabel scannernya dulu. Oke, ya. Karena nanti program kita cukup panjang ya. Karena setelah kita tambahkan loop tentunya akan berdampak terhadap program yang semakin banyak, ya, semakin panjang. Kita biasakan untuk memulai dari kerangka luarnya dulu ya. Jadi nanti kalau membuat program yang sekiranya sudah semakin kompleks, ya, semakin banyak menunya,
yang nanti bisa jadi source code-nya tidak hanya puluhan, tapi sudah ratusan atau bahkan ribuan. Kita mulai dari kerangka menu yang paling luar. Ya. Kita buat dulu kerangka menu paling luar, kemudian kita selesaikan menunya satu persatu. Ya. Kita tambahkan satu persatu. Ya. Supaya apa? Supaya nanti lebih mudah, ya, lebih mudah dalam coding. Kalau kita langsung buat urut, ketika sudah banyak, itu nanti akan merepotkan. Baik, kita mulai dengan membuat kerangka menunya yang paling luar. Ya. Kita akan menggunakan perintah perulangan dual ya. Ya, kenapa dual? Karena biasanya langsung dimintai pilihan menu ya ketika aplikasi ATM kita jalankan. Kita buat variabelnya dulu, pilih ya, integer pilih nanti untuk menerima pilihan menu yang diberikan oleh user. Ya. Kemudian kita buat kerangka dualnya ya. Kita buat kerangka dualnya. Kita ketik do kurung kurawal buka, kemudian enter, otomatis muncul pasangannya seperti ini. Kemudian kita buat while-nya. Ya. Kerjakan selama. Jadi artinya seperti itu. Kerjakan selama. Selama apa? Selama misalnya pilihnya, ya, pilihnya itu tidak sama dengan berapa ini? Misalnya pilihnya tidak sama dengan 4 misalnya. Kenapa 4? Karena menu kita hanya 3 ya. Store ya, store tunai, kemudian tarik tunai dan kemudian transfer ya. Misalnya begitu. Kita batasi 3 pilihan menu. Nah, jadi kenapa 4? Karena menunya ada 3. Sehingga menu yang keempat adalah menu untuk exit, untuk selesai. Oke, di dalam dual ini, dalam looping ini, kita bayangkan nanti setiap kali perulangan, muncul menunya. Jadi kita tampilkan show menu ATM, misalnya. Ini ada error, ada error. Kita biarkan dulu, ya. Kenapa? Karena perintahnya sama, method had not been initialized ya, variabel pilih. Kenapa kita biarkan? Nanti di bawah ini ada perintah untuk input pilih. Kita lengkapi dulu menunya. Satu store ya. Storan misalnya. Jadi asumsinya ini ATM-nya bisa setoran tunai. Kemudian kedua, tarik tunai. Kemudian yang ketiga, transfer. Ya, yang keempat, kita beri pilihan selesai. Ya. Dan nanti kalau user memilih 4, programnya selesai. Ya, do, while pilih tidak sama dengan 4. Kemudian kita lanjut dengan pilihan ya. Shout pilih ya. Sama dengan berapa, print line-nya kita ganti dengan print. Baru kemudian kita masukkan nilai ke dalam variabel pilih. Pilih s.nextIn. Ya. Maka errornya pilih belum inisialisasi tadi otomatis akan hilang. Kenapa? Karena di sini ada proses inputan. Ada proses input. Ya. Skenario-nya dengan kerangka seperti ini akan muncul perintah menu ya selama user tidak memilih 4. Kita bisa tes ya. Kalau sudah tidak kesalahan ini kita bisa tes. Kita bisa tes run, kita klik kanan sebelum program kita menjadi lebih banyak, kita bisa tes run untuk menguji ya menunya apakah sudah sesuai. Kita pilih 1 misalnya. Nah, dia muncul menu lagi. Kalau saya perbesar seperti ini ya. Dipilih 1 muncul menu lagi, pilih 2 muncul menu lagi, pilih 3 muncul menu lagi sampai kita pilih 4.
Nah, jadi pilih 4, selesai. Ya. Artinya kerangka menu kita sudah on the track ya, sudah sesuai. Baik. Kalau sudah sesuai, baru kita lengkapi ya eksekusi menunya menggunakan perintah switch case. Kita switch variabel pilih, ya. Kurung kurawal buka, kemudian langsung enter. Ya. Kita siapkan case-nya ya, case 1 break. Ya. Untuk bercepat bisa saja kita kopas ya. Ctrl C sebanyak 4 ya. Kita ganti case 2, case 3, case 4 ya. Oke ya. Baik. Case 1, case 2, case 3, case 4. Jangan lupa menambahkan break setiap kali membuat case. Ini kerangka switch case-nya sudah kita buat. Yang paling mudah case 4 ya, pilihan selesai, kita tambahkan pesan shout terima kasih misalnya. Terima kasih. Ketika user ATM memilih selesai, maka muncul nanti teks terima kasih. Oke. Kemudian kita cek aja ya, kita tes. Pak, kira-kira bisa running enggak itu kalau case 4 nih? Kita cek, kita pilih 4 ya, selesai. Ya, muncul teks terima kasih. Kemudian yang mudah lagi store tunai ya, store tunai. Jadi kalau terjadi store tunai itu berarti saldonya bertambah. Saldonya bertambah. Berarti kita butuh variabel saldo. Misalnya saldonya kita pakai apa? Integer ya, misalnya. Kalau dirasa nanti kurang besar bisa diganti double misalnya. Saldo misalnya. Saldo awal kita beri inisialisasi misalnya setiap kali membuka rekening itu 100.000 misalnya. Ya, saldo 100.000 nilai awalnya. Kemudian kita akan eksekusi dengan perintah store tunai. Ya, berarti di case 1-nya. Ya, ketika store tunai di case 1 ada perintah apa? Ya, perintah untuk input berapa nominal yang distorkan. Ya, untuk input berapa nominal yang distorkan. Print ya, nominal. Ya, nominal store supaya tidak salah pilih ya. Nominal store-nya berapa? Kemudian kita buat variabel misalnya kita butuh untuk menyimpan storannya. Kita buat di atas boleh juga ya, integer pilih sama-sama integer, kita buat variabel namanya store ya. Variabel store. Ya, store ini kita isi dengan scanner ya. Store s.nextin. Oke. Ya. Kemudian setelah store-nya masuk ke variabel ya, kita lanjutkan dengan update nilai saldo. Saldo sama dengan saldo awal ditambah dengan store. Jadi saldo awal berapa dijumlahkan dengan store, ya. Kemudian disimpan lagi ke variabel saldo. Kemudian bisa ditampilkan saldo sama dengan saldo baru misalnya, atau saldo aja lah ya. Saldo sama dengan plus saldo. Jadi prosesnya begitu, diminta input setoran, diupdate ke saldo, kemudian ditampilkan saldonya. Oke, ini untuk case 1 ya, store tunai. Ya. Kalau sudah dirasa cukup, kita tes run. Kita tes run, kita pilih 1, ya. Nominal store misalnya 200.000.
Misalnya kita cek ke atas, ya. Saldonya menjadi di sini 300.000 ya. Jadi saldo awal 100.000 ditambah 200.000 menjadi 300.000. Lupa ini menunya kok mepet-mepet, kita beri jarak aja lebih bagus sepertinya ya, supaya ada jaraknya dengan teks di atasnya. Kita tambahkan /n di atas, di sampingnya menu ya. Nah, seperti ini. Supaya nanti menunya ada jarak dengan output yang proses sebelumnya. Coba kita tes. Oh, ini belum kita selesaikan. Maaf, kita selesaikan dulu. Ini. Kita pilih satu, setor tunai 100.000. Ya. Jadi kalau seperti ini, nanti ada jarak ini. Nah, jadi setelah menampilkan 200.000, ya, ini ada jarak, 1 enter, baru muncul menu berikutnya. Baik, ini case 1 untuk store tunai. Kemudian case 2-nya kita pilih tarik tunai ya, tarik tunai. Tarik tunai efeknya nanti adalah mengurangi saldo ya, mengurangi saldo. Oke, kita isi perintah perintah untuk penarikan tunai. Kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Kita kopas saja dari atas. Oke. Nominalnya menjadi kita ganti nominal tarik beberapa. Ya, kemudian variabelnya kita ganti dengan tarik ya. Store-nya ini kita ganti, kita buat variabel baru, tarik ya. Kita ganti di sini variabelnya menjadi tarik. Rumusnya berubah ya. Saldo dikurangi tarik. Ya. Di polanya hampir sama, input nominal penarikan, ubah saldo, kemudian tampilkan saldo yang baru. Oke, kita tes run. Ya. Kita pilih tarik tunai. Ya, kita pilih tarik tunai. Nominal tarik misalnya berapa? 50.000 misalnya. Ya. Mestinya saldonya berkurang. Ya, saldonya tinggal 50.000. Ya. Coba kita tambahi lagi. Kita bisa pilih satu. Nominal setor misalnya 100.000. Ya. Kita cek saldonya mestinya 150.000. Ya, benar ya. Kemudian kita tarik lagi. Ya, jadi enaknya kalau pakai looping ini bisa berulang kali ya. Kita tarik lagi. Ya, sekarang skenarionya melebihi batas nominal. Ya. Kita tarik 200.000. Ya. Apa yang terjadi ini? Ya, ternyata tetap dieksekusi dan menghasilkan saldo minus 50.000. Gitu ya. Ya, jadi program kita ternyata bobol gitu ya. Program ATM kita bisa dibobol. Nah, kenapa bisa dibobol? Karena saldo 150.000 bisa ditarik 200.000 ya. Sehingga ATM kita rugi gitu ya, bank kita rugi 50.000. Ini tidak boleh terjadi. Ya, yang seperti ini tidak boleh terjadi. Ya, supaya tidak boleh terjadi, kita lakukan pengecekan ya. Kita tambahkan pengecekan di proses pengurangan saldo. Ya. Jadi penarikan boleh dilakukan, ya, boleh dilakukan jika saldonya sama dengan nominal yang ditarik. Itu baru boleh dieksekusi. Kalau tidak memenuhi syarat itu, dimunculkan pesan bahwasanya saldo tidak mencukupi. Ya.
Ya, kita tambahkan di baris 25, ya, kita tambahkan perintah di bawahnya, ya, pengecekan if, ya, saldo lebih besar sama dengan tarik. Nah, jadi syarat untuk bisa dilakukan penarikan itu adalah saldo lebih besar sama dengan tarik. Kita beri kurung awal buka, ya, kemudian ya, kita tutup di sini. Ya. Jadi rumus perhitungan saldo itu hanya bisa berkurang, ya, baru bisa berkurang ketika syarat ini dipenuhi. Jadi saldonya lebih besar sama dengan tarik, gitu ya. Ya. Baru bisa saldo ditarik. Ya. Else misalnya, kalau ada kesalahan, kita bisa tampilkan pesan saldo tidak cukup. Ya. Jika nanti saldo lebih kecil dari yang ditarik, muncul peringatan saldo tidak cukup. Ya. Baik, kita coba run lagi. Ini belum selesai. Kita coba run lagi. Ya. Tadi punya saldo 100.000, kita coba tarik 150.000. Ya. Mestinya saldo tidak mencukupi. Ya. Nah, kita cek. Nah, ada message di sini, saldo tidak cukup. Ya, saldo tidak cukup. Karena saldonya hanya 100.000. Oke, kita coba lagi penarikan. Misalnya kita tarik 50.000. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, tarik 50.000, saldonya berubah, berkurang menjadi 50.000. Baik, ini untuk case 2, saya kira sudah cukup ya untuk penarikan. Sekarang kita lanjut untuk case 3-nya ya, transfer. Case 3 transfer. Skenario-nya hampir sama dengan penarikan ya, skenario-nya hampir sama. Jadi nanti ada pengecekan juga untuk saldonya, apakah mencukupi ataukah tidak ya untuk penarikan. Oke, kita bisa kopas saja dari menu 2-nya. Kita blok, kemudian kita Ctrl C, kita copy, kita letakkan di case 3 ya. Kita Ctrl V ya. Baik, case 3 ya, nominal tarik menjadi nominal transfer. Variabelnya bukan lagi tarik, tapi transfer. Kita buat variabel baru di atas. Transfer. Ya. Kemudian ini kita ganti menjadi transfer. Tariknya kita ganti dengan variabel transfer. Ya. Di saldo dicek dulu apakah lebih besar sama dengan transfer. Jika iya, baru dikurangi. Ya. Jika tidak, saldo tidak cukup. Kemudian ditampilkan lagi saldo akhirnya. Saldo akhirnya berapa? Oke, kita coba tes run ya. Kita coba tes run. Kita jalankan transfer. Ya. Kita pilih menu 3. Enter. Ya. Nominal transfer misalnya 50.000.
Oke, saldonya tinggal 50.000. Oh iya, ada yang terlewat ini. Inputan rekening belum ada. Kita stop dulu. Kita tambahkan inputan rekening ya. Ya, kita coba miripkan dengan ATM yang sebenarnya. Oke, kita ubah dulu. Untuk transfer ada input nomor rekening. South rekening tujuan. Misalnya kita buat di sini untuk direct. Ini s.nextin. Nah, misalnya kita asumsikan nomornya adalah integer ya. Oke, input nomor rekening tujuan. Misalnya ditambahkan ya, ketika sudah berhasil, di sini ditambahkan pesan south transfer sukses. Misalnya begitu. Ya. Misalnya begitu. Sehingga nanti ada message ya, ada pesan ke user bahwasanya transfernya berhasil. Kemudian saldonya berubah. Oke, kita run lagi. Kita pilih transfer rekening tujuan. Oh, ini tampilannya teksnya ke pencet ya. Run lagi. Transfer rekening tujuan 12345. Nominal transfer 50.000. Ya. Transfer sukses, berhasil. Saldonya berkurang jadi 50.000. Kemudian dicoba transfer lagi ya. Kita coba transfer lagi, menu 3. Rekening tujuan 123. Nominalnya kita coba lebih besar dari saldo. 75.000. Ya, saldo tidak cukup. Itu muncul pesan kesalahan, saldo tidak cukup. Kenapa? Karena saldonya tinggal 50.000. Kita mau transfer 75.000. Supaya mencukupi bagaimana? Kita jalankan menu yang pertama. Store tunai. Nominal store-nya misalnya 300.000. Ya, sekarang saldonya berubah menjadi 350.000. Baru kemudian kita transfer lagi ya. Kita transfer lagi. Nomor rekening tujuan 123. Nominal transfernya kita coba 200.000. Ya. Oke, kita enter. Transfer sukses. Ya. Tinggal 150.000. Karena tadi 350. Ya. 350 dikurangi 200.000. Sehingga sisanya tinggal 150.000. Ya. Baik, ini program ATM yang sudah kita modifikasi dengan menambahkan perulangan. Keuntungannya apa? Keuntungannya kalau sudah seperti ini, maka program kita mirip dengan aplikasi yang running di lapangan ya, running di lapangan. Jadi di mana user bisa mengulangi pilihan menu sesuai yang dibutuhkan sampai dia menghendaki untuk selesai. Dengan demikian, jadi skenarionya bisa sangat interaktif ya, di mana kita bisa mengubah nilai variabel saldo melalui menu-menu yang disediakan. Ketika misalnya untuk penarikan tidak mencukupi, kita bisa akses menu store tunai. Ya.
Ketika transfer tidak mencukupi, kita juga bisa mengupdate variabel saldonya dengan start loan. Kemudian bisa dilakukan untuk penarikan maupun transfer. Ya, skenario ini yang nanti menjadi latihan, ya, di latihan latihan mandiri, topik perulangan, di mana mahasiswa nanti bisa memodifikasi program yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya dengan menambahkan kendali perulangan seperti ini ya. Tambahkan kendali perulangan untuk menu switch case-nya sehingga nanti user bisa fleksibel ya. User bisa fleksibel. Kita bisa menjalankan program tidak hanya sekali kemudian selesai ya, sekali langsung end gitu ya. Tapi dengan adanya perulangan kita bisa mengulangi ya. Kita bisa mengulang-ulang pemilihan menu program ya sesuka kita ya, sesuka kita sampai dengan kita memilih untuk mengakhirinya. Nah, jadi ini kan sama dengan apa yang kita jumpai, yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita lihat kasir-kasir di warung, di toko, itu kan modelnya seperti itu. Ya. Kita bisa gunakan secara berulang-ulang sampai nanti kita memilih untuk menghentikannya. Baik, saya kira itu sedikit penjelasan terkait dengan perulangan tunggal di modul yang ke-6 ini. Nanti untuk lebih detailnya bisa dibaca ya, bisa dibaca lagi di modul dan dicoba latihan-latihan yang ada di dalamnya, soskut-soskut yang sudah saya tambahkan bisa dicoba dipraktekkan di komputer masing-masing, termasuk latihan mandiri ya, latihan individu yang sudah saya share di e-learning ilmu. Baik, silakan nanti setelah ini kalau ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan.